sangat berharap Prabowo ya bukan hanya memerintahkan menteri gitu membuat kajian titik isu, tentu segera membentuk gitu ya, membentuk ada tim ya, terus segera juga meneliti, mencari tahu ya, ini apakah benar nih yang perjuangan masyarakat, yang di mana kepentingan masyarakatnya, nasionalnya. Jadi yang 1.700 sekian. Nah, itu bisa malah ditinjau ulang. Kalau kasus-kasus begini nih bisa merambah ke beberapa wilayah daerah. DPR ini sebenarnya lebih leluasa ya melakukan manuver. Dia berhak kapan saja juga untuk turun ke lapangan, gitu kan, untuk mencari tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Siap. Pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur dan beruntung bisa berjumpa lagi dengan Pak Didin Maulani. Sampurasun, Pak. Sampai sehat, Pak? Alhamdulillah. Nah, jadi waktu itu kita terakhir diskusi dan ngobrol membahas situasi dalam negeri. Itu langsung di Rempang waktu itu ya, Pak? Di Rempang. Sama ya. PSN juga. Iya, sama PSN. Nah, waktu itu kita membahas dan meninjau langsung ke Rempang terkait situasi di sana. Dan kita bahas juga situasi dan kondisi warga sekitar juga di Rempang. Nah, pada kesempatan kali ini yang sedang hangat dan panas-panasnya yang akan kita bahas, kita akan membahas tentang PIK yang sekarang PIK 2 yang sedang ramai, Pak. Kemarin kan kita lihat tragedi yang perumahan Indah Kapuk. Ya, PIK 2. Nah, jadi di sini saya ingin berbincang nih dengan Pak Dindin mengenai situasi saat ini, seperti apa sih pandangan beliau dari segi hukum juga, karena mengingat Pak Dindin ini untuk Gen Z dan milenial adalah tokoh advokat senior dari Jawa Barat, aktivis juga. Jadi untuk keterangan langsung mengenai beliau bisa searching aja di Google, ketik saja Dindin S. Maulani, pasti muncul tuh semua. Baik, kita langsung aja Pak Dindin. Oke. Melihat situasi sekarang, Pak, mengenai PIK 2 yang sedang ramai, Pak. Iya. Saya ingin tahu pandangan Pak Dindin dulu nih mengenai proyek ini, Pak. Iya. Oke, proyek ini dari sekian banyak proyek yang ditetapkan melalui Perpres ya tentu saja, yaitu yang disebut dengan proyek strategis nasional. Nah, muncul ada salah satu proyek di PIK 2 itu di daerah Tangerang, Banten ya, sedikit masuk wilayah Yogyakarta. Iya. Nah, semula memang ini menjadi ramai dan menjadi sangat sorotan ya dari para ahli ya, para pakar. Tentu saja masalahnya ini menjadi tanda tanya besar ya, bahwa kenapa PIK 2 ini menjadi sebuah proyek strategis nasional. Dan semula ya awalnya semua juga berpikir bahwa PSN ini hadir diperuntukkan untuk sebuah perumahan, ya, sebuah perumahan elit lah gitu ya, dengan segala fasilitasnya tentunya di dalam. Ya, ini kaitannya dengan pembangunan properti, bisnis properti skala besar ya, karena menyangkut waktu itu semua orang berpikir ini mencapai liputan puluhan ribu hektar begitu ya, begitu. Nah, ini menjadi sorotan, termasuk saya juga memberikan sebuah statement PSN untuk PIK 2 dalam konteks pembangunan properti seperti yang telah dilakukan kepada PIK 1 ya, itu nggak benar ya. Ini sebuah kebijakan yang salah ya. Menurut saya waktu itu seperti itu. Kenapa? Karena proyek strategis nasional itu bisa ditetapkan oleh Kepres, itu harus berkaitan dengan kepentingan umum, berdampak untuk kepentingan masyarakat luas ya, dan ada nilai tambah untuk pengembangan lingkungan sekitar. Nah, kita tahu kalau kaitan dengan
properti ya, kaitan dengan perumahan, building, apapun juga namanya itu, mau soho apa segala. Di mana kepentingan masyarakatnya, nasionalnya? Apalagi kita tahu bahwa harga itu sudah dipatok dan muncul nilai yang luar biasa ya, antara 20 juta per meter sampai 50 juta itu yang mengatakan Pak Saididu ya, hasil temuan lapangan. Nah ternyata nih terakhir setelah ramai nih, dan saya juga waktu itu minta supaya dalam podcast di tempat lain ini segera Pak Prabowo mengkaji ya, Pak Prabowo memang belum datang, bertemu si dua lagi, segera mengkaji proyek ini gitu waktu itu. Namun setelah dia datang, rupanya Pak Prabowo tentu saja respon terhadap ini, karena ini kan cukup bingar-bingar gitu ya, menyita perhatian masyarakat luas. Nah, waktu itu ditunjuk 3 menteri ya, bahkan 4 menteri ya. Intinya ada Pak Yusron di situ yang penting ya, sebagai apa namanya, Menteri Pertanahan ya. Jadi beliau mengatakan bahwa ini proyek PIK 2 ini ilegal. Nah, yang paling perlu dipahami oleh masyarakat, proyek PIK 2 yang mana yang ilegal ini, karena PIK 2 ini ada pembangunan memang apa namanya, sebuah tempat ya wisata. Itu yang namanya tropical coastline ya, itu sebuah tempat wisata yang terpadu ya. Di antaranya ada ekowisata ya, ada semacam kebun binatang, safari barangkali semacam itu, bahkan sampai ada juga sirkuit. Ya kalau itu dibuat di daerah sana lah, Tangerang barangkali ya kalau tidak salah. Dan itu tercatat terakhir luasnya itu memang 1.755 hektar. Nah, kalau yang dimaksud dengan PSE-nya ini, ya kepentingan seperti ini, ya ini ada masalah sih, nggak masalah, karena memang masyarakat sekitar Banten, Jakarta itu sangat diuntungkan ya dengan tempat tersebut, dan itu terbuka untuk umum tentu saja. Nah, kalau kaitannya dengan properti tadi ya kan, ketika adanya bisnis perumahan ya nggak masuk lah, nggak jauh lah. Jadi sekarang ini perlu dipahami bahwa PIK 2 yang diributkan sebetulnya, yang diserang habis-habisan itu adalah pembangunan perumahannya, persiapan pembangunan perumahannya yang merambah ke tanah-tanah masyarakat. Itu masalahnya. Apalagi ada unsur-unsur memaksa segala macam. Barangkali itu yang paling akhir yang saya coba ya pahami, coba saya juga komunikasi dengan teman-teman yang para tokoh yang sering turun ke lapangan gitu. Kira-kira begitu. Nah, gini Pak Didi, kan ini kan sudah berjalan nih proyeknya ya Pak. Dan kita tahu juga kan ini ada yang melanggar, termasuk pembabadan hutan lindung ya Pak. Nah, kan proyek sudah berjalan, apakah mungkin Pak ini atau memungkinkan untuk proyek PIK 2 ini diberhentikan Pak? Ya. Karena kan kita lihat ada yang merasa terugikan Pak, warga masyarakat. Apalagi kita melihat beritanya itu hutan lindung juga terganggu Pak. Ya, saya tadi sudah katakan bahwa kita harus memilah proyek pembangunan di daerah PIK 2 ini ada 2 klaster ya. Klaster pariwisata itu yang sudah dapat proyek strategis nasional. Nah, proyek strategis nasional ya itu selalu ada poin apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya, dikaji, itu bisa. Itu proyek strategis nasional. Nah, jadi kalau yang Yusron mengatakan bahwa akan dikaji ulang itu lebih kepada yang 1.755 itu menurut pendapat saya begitu, kesimpulannya harus begitu. Karena Yusron, Pak Yusron ya, Pak Nusron itu lebih fokus pada PSN-nya. Ya PSN-nya ya itu yang tropical coastline itu. Ya, jadi yang 1.700 sekian. Nah, itu bisa malah ditinjau ulang kalau misal ada pelanggaran terhadap hutan lindung yang di dalamnya.
atau ada hal-hal pembangunan yang menyalahi dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Saya tidak tahu persisnya apakah ini sudah ada rencana tata ruang dan wilayah ya, dan rencana detail tata ruang wilayahnya untuk yang ekowisata tadi. Ya, ini mungkin juga perlu ada pengkajian yang lebih mendalam ya. Nah, ini yang PSN yang sudah ditetapkan PSN yang 1.700-an sekian, ini saja sudah bisa ditinjau ulang dan bisa dianulir kalau ada hal-hal yang memang perlu ya untuk di ini. Apalagi yang sekarang sedang diramaikan digarap perusahaannya Aguan yang merambah kemana-mana gitu, yaitu yang untuk perumahan. Justru ini yang masalahnya ya. Mereka rupanya ya nebeng PSN yang cuma 1.700, sementara akan dikembangkan sebuah perumahan yang menurut teman-teman yang ada di lapangan itu bisa mencapai 30 hektaran rencananya. Dan berikutnya kalau itu sampai ke Anyer itu ada 8-9 kecamatan, itu menjadi 100.000 hektar. Nah ini proyek apa gitu? Ini proyek siluman lah, ya nggak benar. Apalagi merugikan masyarakat yang ya ditakut-takuti, kerugiannya sangat besar ya. Ini proyek bisa saja ada semacam proyek yang di luar PSN di sana ya, perumahan juga bisa. Tapi ya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di undang-undang berapa ya, undang-undang nomor 2 ya tahun 2012 ya. Itu harus itu yang dilakukan dalam konteks penyediaan lahan pembangunan perumahan biasa umum. Itu harus dilakukan ya, harus bayar dengan harga yang cocok ya, segala macam lah persyaratan bla 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 begitu. Nah ini yang jadi masalah ini ya. Jadi jangan salah menilai ya masyarakat bahwa PIK 2 itu ada 2 klaster di dalamnya. Satu klaster yang untuk ekowisata yang sudah dapat PSN, satu klaster yang liar. Ya saya katakan liar karena ini belum ada surat-surat apa-apanya ya, RT RW, RDP, RD RTW-nya juga belum ada segala ya kan. Nah yang itu harus bisa dibedakan. Nah gini Pak Dinin, ini kan ini kan udah ada jelas ada pelanggaran ya Pak. Nah ini untuk pelaksana yang melaksanakan proyek tersebut, kan ini ibaratnya menginduklah ke PSN. Ada peluang nggak kemungkinan untuk diproses secara hukum Pak? Ya, aspek hukumnya Pak. Saya katakan tadi ya ada 2 klaster, klaster ekowisata yang dapat PSN, klaster liar. Kalau klaster yang PSN bisa ditinjau ulang, bahkan bisa dihentikan, dan itu tidak ada dampak pidananya menurut pendapat saya. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan ya berhenti aja gitu ya. Nah, yang klaster yang sudah dapat PSN ini ya, tapi yang liar ini yang sudah kadung tanah masyarakat diserobot segala macam, ada benteng terbangun segala macam. Wah ini sudah dalam tanda kutip penyerobotan secara paksa ya masyarakat yang pemilik di sana ya. Dan ini bisa tentu ini menjadi masalah hukum tersendiri ya, masalah hukum tersendiri. Walaupun memang yang melakukan di lapangan ya bukan langsung PT Aguan yang akan membangun itu, tapi ada PT tersendiri. Biasa sih kalau proyek-proyek besar begitu ya, ada PT penyedia lahan yang sebetulnya terafiliasi juga kepada PT induknya. Itu biasa. Jadi bagaimanapun juga Aguan harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di lapangan yang arogan, merugikan masyarakat, rakyat segala macam. Dan itu ada beberapa teman-teman di lapangan yang mencatat ya, itu sudah ada fasilitas negara, ada infrastruktur di situ punya negara ya,
ada jalan, ada apa selokan, ada jembatan, ada beberapa yang sudah dibangun fasilitas negara. Nah itu banyak yang diratain, bongkar, bisa enaknya saja. Nah itu gimana itu? Ya, ini kan di luar dugaan gitu ya, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan aguannya. Tentu saja aguan bertanggung jawab ya. Ini di luar dugaan, tidak seperti semula ya, ada pelanggaran terhadap PSN. Bahkan proyeknya sendiri yang dimaksud dengan properti tadi sudah dijelasin, yaitu proyek PSN. Nah, saya juga ingin mengingatkan ya kepada pemerintah supaya memperjelas duduk masalah PIK 2 ini. Jadi saya sangat berharap Prabowo ya bukan hanya memerintahkan menteri gitu membuat kajian titik di situ, tentu segera membentuk gitu ya, membentuk ada tim ya, sebab di dalam peraturan proyek strategis nasional juga dimungkinkan membentuk sebuah tim untuk mengevaluasi ya, membuat kajian ya. Tapi itu tadi kembali itu untuk yang proyek di bawah PSN-nya ya, yang wisatanya ya, tropical coast lainnya ya. Tapi kalau yang di luar itu kata saya juga pemerintah harus segera juga meneliti, mencari tahu ya. Ini apakah benar nih yang perjuangan masyarakat yang diinformasikan oleh beberapa para tokoh, di antaranya Pak Saidi itu, ini ada sebuah pelanggaran HAM dalam proyek pengadaan tanah di PIK 2 ini. Nah itu harus diteliti dengan benar ya. Kalau itu nanti sudah ketahuan, memang sudah terjadi, ya itu sudah harus dilimpahkan pada berwajib ya. Jadi ini saya juga bingung ya waktu itu, kok ada proyek abal-abal ya, tapi malah banyak oknum ya, penegak hukum dalam hal ini polisi juga ikut campur ya dalam proses pengadaan tanah itu ya. Ada beberapa kepala desa, bukan beberapa ya, desinya ya, kepala desanya sampai RT RW ceritanya juga ikut. Nah ini semua harus diberesin gitu, nggak boleh ya, nggak boleh ada sebuah proses yang liar seperti ini. Lalu pemerintah sekarang sudah tahu duduk persoalannya lebih berkembang lagi ya, lebih paham lagi ya, harus segera ini proses ke penegakan hukum ya. Nah, cuma saya juga ini kecewa berat ya, bukan hanya pemerintah dalam hal ini ya. Sebetulnya kita punya wakil rakyat ya. Wah ini kan hingar-bingar sekali PIK ini kan, sampai juga orang yang memperjuangkannya juga mau dikriminalisasi, dipanggil ya, mau periksa segala ya, untuk masyarakat kompak turun, para tokoh segala ya. Sekarang stang kasusnya karena memang proyeknya sendiri yang dipersoalkan itu melakukan sebuah pelanggaran hukum. Nah, kok nggak ada? Saya belum dengar ya. Apa udah ya? Ada yang ngomong belum ya? Yang ngomong ada sih DPD ya, Saudara Yoris, tapi ya suaranya ya suara belah sana gitu kan, nggak lucu, Dewan Perwakilan Daerah ya. Nah ini yang dari DPR ini mestinya melakukan tindakan ya secepatnya mendengar permasalahan ini. Ya misalnya mereka kan punya hak bertanya ya, hak interpelasi. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena terkait dengan proyek strategis nasional. Ada proyek yang berkaitan dengan kepentingan negara. Jadi DPR ya bisa menggunakan hak interpelasi. Lakukan itu, bahwa nanti ketemu akhirnya juga ada proyek liar ya yang merugikan masyarakat, ya dia juga harus ikut mendukung untuk memproses secara hukum gitu. Jadi jangan diem aja nih suaranya ya, kayak kebungkam sama apa gitu,
kok nggak mau bersuara? Apa gara-gara aguan nih yang punyanya gitu ya? Semua tersandera, ya diem aja tuh di Senayan itu. Tapi kan ini sebetulnya ini anggota dewan yang baru ya. Ya kita berharap yang baru ya nggak banyak yang tersandera gitu. Ya cobalah bersuara, cobalah paling tidak begini. Para tokoh di Jakarta dan Banten ini, saya tahu persis ya, mereka, saya juga ikut dalam sebuah proses persiapan sebetulnya ingin melakukan audensi ya tentang PIK 2 ke DPR. Ya ini sampai sekarang kelihatannya kesulitan gitu ya, nggak tahu nih alasannya apa ya. Semestinya mereka respon cepat ya, kalau perlu bahkan mereka melakukan turun ke lapangan ya untuk melakukan penelitian. Anggota dewan harus lakukan itu ya kan. Juga jangan hanya kalau turun ke lapangan tuh butuh suara ya kan. Ini ada orang rakyat dikerjain begini, diam aja gitu. Terus ada masyarakat, para tokoh ingin ketemu juga sulit, bukan dipersulit tapi sulit ya. Ya jadi restu, kita ini negara demokratis ya, betul-betul demokrasinya sudah liberal benar ya, dipilih rakyat ya, hak suaranya ada di rakyat segala macam. Kalau wakil rakyat masih seperti ini, waduh, ini bahaya ke depannya ya. Demokrasi ini bahaya. Saya pernah baca satu tulisan di Kanada ya, waktu saya masih di LBHI. Di Kanada ada wakil rakyat di Kanada itu sedang melakukan rapat ya internal para anggota dewan. Kedatangan masyarakat yang akan mengadu, diberhentikan tuh rapatnya. Diistirahatkan dulu rapatnya, dan mereka menerima masyarakat yang butuh bantuan atau ingin mengadukan. Setelah selesai mereka jalan rapat lagi. Itu lagi rapat. Kalau di kita kan surat dulu, suruh tunggu lah, kapan lah, prosedur ini segala macam lah. Ini yang demokrasi tapi tidak bernilai gitu loh maksudnya. Tapi ini menurut Pak Dindin nih, pribadi Pak Dindin aja, mungkin nggak DPR nanti ke sana? Bukan mungkin, harus. Jangan diam aja gitu loh. Kalau cari suara aja, turun ke lapangan ya. Ini kan urusan bukan urusan sekedar soal terkait dengan masyarakat loh ya. Masyarakat dirugikan ya, ada diintimidasi segala macam ya. Tapi ini ada urusan pertahanan ya dan keamanan ujungnya nanti ya. Kalau ini dibiarkan begitu saja menggelinding, dan bayangkan itu kalau PIK 2 itu jadi, ini kita bayangkan ya, kalau PIK 2 ini jadi, kalau klaster yang dibangunnya itu jadi dan meliputi 30 sampai apalagi 100 hektar, itu akan mengambil, menurut mereka di lapangan para ahli, itu bisa mengambil bibir pantai puluhan kilometer, bayangin. Nah itu apa nggak bahaya tuh ya? Seperti sebut saja juga termasuk PIK 1 sekarang juga kan, sering orang menduga-duga nih akhirnya, wah ini tempat penyelundupan segala macam nih masuk ke sana ya, karena bibir pantai terkooptasi ya oleh perumahan PIK ini, PIK 1 ini, sehingga ya itulah yang disebut Prabowo, jangan ada negara dalam negara. Pantai menjadi wilayah yang sangat penting untuk masalah keamanan, ya pertahanan bahkan. Nah kalau bayangin puluhan kilometer terkooptasi oleh perumahan ya, kelompok etnis tertentu ya kan, apalagi gitu ya. Ya ini bisa dijadikan lalu lintas ya, penyelundupan misalnya contohnya, karena ini wilayah laut ya, sering kan kita dengar menyelundupkan narkoba ya, jangan-jangan juga ada penyelundupan senjata, jangan-jangan juga bisa dipakai penyelundupan orang segala macam lah ya, barang-barang berharga dan lain sebagainya.
Dan jangan salah, teknologi sekarang udah sangat maju ya. Kalau dulu orang mengatakan ya nanti juga kan kelihatan lah itu lah, ada speedboat turun di mana, keluar kemana, ngerapat kemana, loh nggak usah pakai speedboat zaman sekarang. Ya kapal selam mini aja udah bisa jalan, bisa ngangkut berapa ton sabu, misalnya segala macam ya, langsung bisa masuk ke kamar perumahan kalau perlu dibuat semacam itu, ya. Makanya saya sepakat kalau Prabowo mengatakan bahwa jangan ada perumahan atau tempat tinggal yang seperti negara dalam negara, apalagi ini skalanya masalahnya skala besar, ya. Kalau perumahannya mungkin cuma 500 perumahan bibir pantai masih mending lah. Kalau ini panjangnya puluhan kilometer, apa tidak berbahaya? Apa tidak terpikirkan ke arah itu? Gitu. Dan tidak terbayang juga warga masyarakat yang ingin nelayan, yang ingin main ke pantai. Ya. Oke, pasti. Ya, karena sekarang kan wilayah yang bukan hanya sekedar yang klasternya akan dibangun ke wisata itu, tapi yang akan dibangun perumahan itu juga di lautnya kan sekarang sudah ada tuh di videonya, sudah dipagar, ada pancang pagar-pagar. Saya nggak tahu supaya itu tidak merapat barangkali nelayan atau apa ke sana karena ada proyek. Nah, ke depan nanti juga pasti bakal begitu kalau sudah terkooptasi ya sama sebuah perumahan besar, elit dan lain sebagainya. Ya kan, mana ada mungkin nelayan bisa merapat di situ. Ya, terpinggirkanlah mereka ini, kasihan ya. Tapi yang paling membahayakan itu tadi, siapa yang akan menjamin di situ aman di wilayah pantai yang terkooptasi PIK 2 itu aman, apalagi puluhan kilometer bibir pantai terkooptasi. Siapa yang akan menjamin, ya kan? Ya kita kan tahu juga keamanan kita juga pol air atau angkatan laut segala gitu ya, itu kan juga terbatas ya. Masa iya nongkrongin aja di situ? Ada daerah yang lebih penting ya. Saya kira kalau di pantai-pantai seperti itu justru sistem HAM rata yang harus berlaku, yaitu masyarakat yang ikut mengawasi, nelayan yang ikut mengawasi terhadap kegiatan asing ya, terutama atau kegiatan perbuatan ya pidana ya yang menggunakan fasilitas pantai. Ya sering kan nelayan bahkan bukan dikerjasamakan ya, nelayan dipakai untuk menginteli beberapa kapal laut yang berpotensi ya akan melakukan perbuatan pidana tadi. Itu jangan menganggap ini urusan perubahan lah, rakyat nanti juga bisa dibuatkan begitu, di mana ya, mungkin jalan keluarnya begitu. Kalau menurut saya nggak begitu. Amankan nih bibir pantai, nggak boleh ini. Tuh, Pak. Gitu. Menarik perbincangannya. Jadi saya pribadi takut juga nih Pak melihat situasi kalau tetap berjalan dan tidak ada pergerakan dari pemerintah, dari DPR. Tapi ini karena tadi Pak Dindin menyampaikan berandai-andai, saya juga ingin bertanya secara andai-andai. Apabila Pak Dindin nih sebagai presiden, kan pasti melihatlah berita PIK seperti ini, warga masyarakatnya seperti ini sekarang. Apa yang akan pertama Pak Dindin lakukan apabila di posisi sebagai Prabowo Subianto sebagai presiden, Pak? Melihat yang terjadi di PIK saat ini, Pak, dengan wewenang dan kekuatan yang penuh sebagai pimpinan pemerintah. Ya sih, Prabowo ya tidak perlu berandai-andai. Prabowo sebagai presiden ya itu sudah memerintahkan untuk kajian ya. Nah tapi kalau saya jadi Prabowo ya bukan berarti dengan perintah kajian tadi membentuk sebuah tim ya untuk melakukan kajian penelitian, dan tim ini benar-benar independen ya, dan saya yakin itu akan menemukan sesuatu yang janggal di situ ya, sesuatu yang benar-benar proyek haram, proyek abal-abal, dan dengan skala yang luar biasa besarnya.
Dan kalau tadi kamu bicara kalau saya jadi presiden ya, dua klaster ini perlu ada tindakan secepatnya. Klaster ekowisata ini ya kalau memang harus dilanjutkan kenapa tidak? Ya kan? Ada kekurangan bisa dibetulkan, itu aja. Kalau yang klaster satu lagi untuk perumahan yang nanti mencapai puluhan kilometer panjang yang bibir pantai itu. Wah, ya ini harus dihentikan, diperintahkan untuk diproses ya kepada penegak hukum. Ini ada siapa yang bermain dengan siapa begitu ya. Karena ini kan muncul di zaman pemerintahannya Jokowi, ya kan. Tapi pada prinsipnya buat saya itu yang namanya pemerintahannya ke bawah ya, Prabowo kan punya bawahannya ya kan. Ya, jangan baru ngomong setelah diributin gitu, kemana aja gitu selama ini, ya kan? Wah itu proyek sudah berapa bulan lamanya ya. Lalu juga tadi saya sangat kecewa dengan perilaku DPR wakil rakyat kita, ya kan? Ya kok suaranya nggak kedengar, kok kegiatannya nggak ada gitu, yang konkret yang bisa mempressure bahwa ini pembangunan tiga khusus ya untuk klaster perumahan ini nggak benar, bodong apa segala gitu loh. Ya itu lakukan, bahkan bisa lakukan hak interpelasi kata saya juga tadi. Ya itu untuk menanyakan. Ya untuk menanyakan sampai sejauh mana segala macam. Hasil dari situ bisa dilihat nanti. Hasil itu bisa dilihat nanti untuk merekomendasi memperkuat posisi proses hukum, ya memperkuat gitu. Nah, itu yang kita inginkan. Sekarang kan kasihan yang repot tuh masyarakat ya dalam posisi ekonomi seperti ini ya diproses seperti itu ya kasihan para penggerak ya kebenaran di lapangan ya juga sama ya kan, orang-orang sepuh, orang yang concern ya, yang menggerakkan masyarakat, mengingatkan masyarakat umum, masyarakat luas. Ya saya juga apresiasi sekali, beliau rata-rata kan sudah berusia ya. Ya kalau saya dulu itu kerjaan saya dulu, ya kalau saya dulu lagi di LBH itu usia-usia ya 30, 40 ya maksimal 50 masih kuat gitu. Ini kan orang-orang tua ini ya kasihan gitu ya. Jadi saya berharap ke depan ini dari kalangan-kalangan aktivis muda juga bisa tampil ya lebih ke depan ya. Kenapa? Karena kasus-kasus begini nih bisa merambah ke beberapa wilayah daerah NKRI, ya kan? Karena ini PSN ini proyeknya punya presiden, ya. Memang ada manfaatnya karena apalagi makanya disebut sebagai proyek strategis nasional. Tapi ini harus disoroti benar karena pada zaman Jokowi ya ada beberapa PSN yang bermasalah kan. Ya tadi sudah disebutkan oleh Restu ya. Misalnya di Rempang ya. Kita coba aja dulu juga turun ke Rempang karena penasaran benar gitu ya. Rempang tuh ya itu kan sebuah pulau yang cukup bagus ya. Memang kalau untuk wisata cukup bagus. Tapi ternyata di belakang itu ada skenario lain. Muncullah untuk pabrik kaca, itu jadi nggak lucu gitu. Pulau sebagus itu, strategis itu dipakai pabrik kaca. Ya sebetulnya yang namanya silikon, pasir pantai itu yang dibikin ini sebetulnya banyak di daerah-daerah lain yang tidak strategis dibuat. Bahkan terakhir, konon katanya yang terakhir diduga keras itu akan dibuat pangkalan militer Cina. Ya. Kita pernah dengarkan obrol-obrol waktu itu dengan teman-teman YLBHI, tapi kita tidak mau mengekspos itu karena belum ada bukti cukup. Cuma saya bisa mengatakan demikian sekarang ya karena saudara kita Riza Ramli almarhum ya seminggu atau 2 minggu setelah kita
pulang dari Rempang, dia turun ke Rempang dan dia menyatakan dalam podcastnya bahwa itu tidak menutup kemungkinan menurut dia itu ke depan itu akan menjadi pangkalan militer Cina. Itu Rijal Ramli yang mengatakan, dan cuma sebulan setelah itu saya nggak pernah kontak. Nah ini tahu-tahu dia sudah sakit di rumah sakit. Ya, betul. Ya. Oke, Pak Dini, menarik perbincangannya dan mohon maaf nih jadi mengganggu waktunya berkunjung ke sini, Pak. Ya sama-sama. Ya, jadi kepentingan masyarakat ya, masyarakat supaya jadi lebih paham, lebih tahu ya. Itu. Ya, jadi Pak Dindin dari kemarin kita ketemu juga yang dibahas itu kondisi negara saat ini sampai usia sekarang tidak luput dari pemikiran beliau mengenai kondisi-kondisi permasalahan bangsa saat ini. Ya, jadi ke depan semoga pemerintah juga bisa mengambil tindakan yang bijak, yang arif terkait pembangunan PIK 2 ini, dan khususnya untuk DPR juga Pak, mungkin bisa ditekankan lagi Pak untuk DPR harus seperti apa Pak? Untuk ya, terakhir. DPR ini sebenarnya lebih leluasa ya melakukan manuver untuk merespon permasalahan seperti PIK 2, seperti mungkin ada juga masalah-masalah lain. Karena memang tugasnya kan pengawasan DPR dan perangkat perundang-undangannya jelas, SOP-nya jelas. Dia berhak kapan saja juga untuk turun ke lapangan gitu kan. Untuk mencari tahu, secara institusi berhak memanggil orang-orang yang bermasalah, yang membuat masalah, ya karena kaitan dengan misalnya kepentingan pemerintah negara ya dengan hak interpelasi tadi, ya kan. Lebih jauh lagi kalau ada terkait pemerintahan di sini, ya bisa dengan hak angket bahkan untuk melakukan penyelidikan. Ya orang-orang semacam itu nanti direkomendasikan untuk dipecat. Bisa, jadi sangat leluasa, sangat ini. Namanya wakil rakyat masalahnya itu, Res. Oh ya, namanya wakil rakyat kan mewakili rakyat. Ya, jangan kata saya berulang-ulang mengatakan turun itu habis-habisan ke pelosok, ke gorong-gorong, kalau perlu ya pasar mana itu. Ya kalau cari dukungan, cari suara, ya kan. Kalau sudah dapat nih rakyat, ya dibiarkan dong, ya kan? Itu aja, saya kecewa berat itu, terang aja. Yang jelas jangan jadi wakil oligarki aja. Nah, ya itu jangan kesannya jadi ke situ ya. Banyak kan netizen ya yang mengatakan ini, ya. Jadi itu kayak perwakilannya oligarki jadinya. Ya. Tapi saya yakin masih adalah beberapa ya. Saya juga masih ada beberapa teman dekat di DPR di sana ya. Tapi tolonglah bersuara. Hanya ada catatan ya. Untuk hal-hal tertentu memang ya mereka juga kadang-kadang ya para anggota dewan itu kadang-kadang juga tersandera oleh siapa ya? Ya ada tersandera oleh ekstra kekuatan ekstra, ada juga yang tersandera oleh ketua pimpinan partainya. Ini masalahnya ya. Senjata PAW ini menjadi yang sangat keras bagi anggota dewan yang keras, yang berani. Ya satu saat bisa diganti. Ya ini yang perlu kita pikirkan ke depan ya. Barangkali ini persoalan perubahan perundang-undangannya, PAW-nya itu seperti apa harus dilakukan. Orang bagus, ada beberapa di ini saya tahu ya yang masih berani segala macam, tapi ya kok keberaniannya jadi terbatas itu maksudnya. Rupanya saya paham lah, rupanya soal PAW itu. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak Dindin. Ya, sama-sama. Ya. Jadi untuk rekan-rekan ini yang disampaikan Pak Dindin bagi saya ini luar biasa. Jadi untuk aktivis, untuk yang tadi disampaikan aktivis muda juga jangan berhenti bergerak dan berjuang dengan cara apapun sehingga lingkungan kita misalkan di sekitar bisa terjaga dan bisa kita pantau. Sekali lagi untuk Pak Dindin terima kasih, dan untuk rekan-rekan semuanya seperti biasa bantu like, subscribe dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, masih banget. Yang ini masih nyala soalnya. Oh itu nyala.